Ya, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Baik, kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ya, dapat dipercayai. Ya, ada dua hal penting sekali yang kita harus ingat. Pada bagian pertama, ayat yang pertama ini, kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, hendaklah orang memandang kami. Kata memandang itu digunakan kata account atau menghitung. Biarlah orang memandang kami. Biarlah orang memandang, orang memberi nilai, orang mengadakan hitung-hitungan dengan kita. Hitung-hitungan bukan soal hutang, tidak. Tapi orang memberi nilai, memberi harga, melihat, menaksir ada kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Amen. Kalau barang itu dia berharga, maka nilai seseorang itu dia berharga karena ada value, ada nilai-nilai yang mengikat dia. Sehingga harganya. Jadi ketika orang memandang kita, orang melihat kita, orang tahu bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada buah dari kehidupan Kristen yang sedang kita hidupi dalam hidup ini. Karena itu, kalau kita lihat di dalam dunia perdagangan itu ada transaksi terhadap misalnya suatu barang. Ketika transaksi kepada suatu barang yang baik, yang mahal atau barang berharga, semakin bernilai langka barang itu bernilai, maka juru taksir itu akan memberi nilai taksir yang tinggi. Biasanya sederhana saja, kalau kita ada yang sudah pernah menggadaikan sesuatu di pegadaian, itu pasti tahu itu. Yang biasa menggadaikan sesuatu, dia tahu. Sampai di sana barang berupa apapun, itu ada nilai taksir, nilai yang terkandung pada barang itu. Nilai yang terkandung pada barang itu yang membuat barang itu punya value berharga. Ada contoh uang ya. Ada siapa punya uang? Kalau kita lihat uang ini ada dua nilai. Yang pertama, uang di dalam uang ini ada angka 2000, itu berbicara tentang angka nominal. Angka nominal itu angka yang tertera pada mata uang. Kemudian di dalam uang ini ada tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia. Yang membuat uang itu berharga, uang itu dapat dipakai, dibelanjakan, itu namanya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan nilai nominal yang membuat uang itu dapat digunakan, dapat dipakai untuk dibelanjakan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Pada ayat nas yang kita sudah baca ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh kasih karunia Kristus, Alkitab berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kita. Let the others people they account. Biarkan orang-orang melihat kita. Mereka memberi tafsir kepada kita, menafsir kita, memberi nilai kepada kita. Mereka melihat bahwa kehidupan Pak Ketut di desa ini, kehidupan Pak Ketut di desa ini, mereka melihat dengan mata kepala mereka ada buah kekristenan. There is a fruitful of life. Ada buah yang dihasilkan. Itu sebabnya Yohanes berkata bahwa hasilkanlah buah pertobatan. Seseorang menjadi Kristen itu artinya dia mengikuti Yesus. Ada jabatan yang baru, ada pangkat yang baru. Dia membawa nilai. Dia meninggalkan kehidupan yang lama lalu mengikuti Yesus. Dulu orang belajar dari orang lain itu adalah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti orang itu, tinggal dengan orang itu, belajar dari orang itu. Itulah yang disebut didache atau disciples. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, kita organisatoris, tetapi hamba Tuhan itu adalah orang yang tidak terikat kepada liturgis, tidak terikat kepada jabatan klergi, tapi dia adalah pengikut Yesus, dia adalah hamba Kristus. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata biarlah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Artinya
orang mendapati kehidupan kita itu ada buah hidup yang kita hasilkan, buah pertobatan yang kita hasilkan. Nah, itulah yang dibahasakan di dalam Injil Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini biarlah orang memandang kami hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Pada bagian lain catatan Rasul Paulus dikatakan bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi rahasia ibadah kita yang dicari oleh bangsa-bangsa. Jadi the great secret of the Christianity itu sebenarnya, atau rahasia yang besar dari ibadah Kristen itu terletak kepada figur Yesus. Kristus itu sebenarnya tidak ada hal yang lain di dalam ibadah yang luar biasa selain figur daripada Kristus Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian lain dari kitab pastoral Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama itu Rasul Paulus begitu marah sekali dengan situasi yang dihadapi oleh jemaat di Galatia. Itulah sebabnya dia berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Itu marah sekali kalimatnya. Dia marah sekali. Orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang telah memikat kamu? Siapakah yang telah menarik perhatian kamu? Siapakah yang telah mengalihkan perhatian kamu daripada Kristus Yesus kepada yang bukan Yesus? Nah ini, karena itu kita harus memahami hal ini dengan baik. Biarlah Yesus dengan pesonanya itu yang mempesona kita di dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam relasi kita. Tidak boleh ada hal lain yang memikat perhatian kita, kasih kita, hati kita, fokus ibadah kita itu hanya kepada Yesus. Dan ini yang harus kita pahami. Jadi biarkanlah orang memberi nilai, orang memandang, orang memberi nilai, orang menafsir. Sama seperti uang ini. Kalau tidak ada kehidupan Kristen dalam hidup kita Kristen tapi kita tidak menghasilkan buah pertobatan, buah kehidupan, maka sama seperti garam dibuang ke laut. Dia tidak berguna, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita bilang Kristen, maka kalau kita mengaku Kristen, maka harus ada tanda. Harus ada sign or marks. Ada tanda dalam kehidupan Kristen. If I confess Kristen, jika saya mengaku sebagai Kristus, maka there is a mark. Harus ada tanda dalam hidup kita. Sama seperti uang ini, dia berharga. Uang ini dia berharga karena ada dua hal. Yang pertama, nilai nominal yang tertera pada uang 2.000. Semakin tinggi nilai nominalnya itu, maka uang itu akan semakin punya daya pakai, daya belanja. Di dalam uang ini juga ada namanya nilai intrinsik. Nilai intrinsik itulah yang dapat membuat uang itu berfungsi untuk dapat dibelanjakan. Dua hal ini yang menjadi nilai uang. Begitu pula juga dengan kehidupan Kristen kita. Jika kita tidak menghasilkan buah pertobatan, buah pertobatan yang dihasilkan oleh Roh Kudus, karpos, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya di dalam hidup ini, maka percuma kita menjadi orang Kristen. Kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen hanya secara secara administrasi. Orang tahu bahwa dia Kristen. Dia pergi ibadah, hadir kebaktian, terlibat dalam komisi A, komisi ini, komisi dalam pelayanan dan lain sebagainya. Aktif sekali melayani. Tetapi sebenarnya tidak menghasilkan buah kehidupan. Mengetahui pengetahuan segala sesuatu tentang Allah, tentang pokok-pokok iman Kristen, tetapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Bapak Ibu yang dikasih. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kita. Orang itu oikos kita. Oikos di samping kita. Orang di sekeliling kita. Di lingkungan sosial di mana kita berada. Lingkungan di mana kita tinggal. Let the other people around us melihat. Oh iya, keluarga di tempat ini itu hidup buah Kristennya itu baik. Bapak Ibu, saya punya satu kesaksian. Ketika saya naik ke gunung di Ekasari. Itu ceritanya seorang pendeta yang bernama Pak Ketut Karta. Itu dia bertobat dari orang Bali asli, orang Hindu. Itu menjadi pendeta Kristen. Bukan karena kesaksian orang lain. Bukan karena Tuhan Yesus datang berkunjung kepada dia atau dia mengalami perjumpaan. Dia ikut ibadah KKR. Tidak sama sekali.
Dia menjadi Kristen karena dia melihat teladan hidup dari orang Kristen di sekitar dia. Padahal lingkungan di sekitar situ orang Bali semua, orang Hindu semua. Nah, ceritanya saya bertanya, mengapa Bapak menjadi pendeta? Bapak menjadi Kristen karena apa? Dia bilang suatu saat dia punya kebun di samping orang Kristen. Dan orang Kristen itu punya kebun, pisangnya diambil, padinya diambil, buah-buahan diambil, kelapa diambil. Dia tidak pernah marah. Dia tetap bersuka cita. Dari situlah, iya, mari Pak Dik, silakan masuk, silakan duduk. Dari situlah kemudian orang ini, Pak Ketut Karta ini memilih, kok beda. Kok kebunnya diambil, kebunnya buah-buahannya diambil, hasil kebunnya diambil, pisang dan lain sebagainya diambil, dia tidak marah. Pak Dik tambah cakep ya. Dia tidak marah. Ya. Dia tidak marah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari situlah maka dia memilih untuk menjadi Kristen karena dia melihat there is a fruitful of life, ada buah hidup. Benar-benar ada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kekeliruan sebenarnya, ada sebuah yang keliru sebenarnya dalam pengertian orang Kristen yang pertama memang di Antioquia. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, orang Kristen yang pertama di Antioquia itu mereka disebut habitus. Dari kata ini maka muncullah habitat, habit atau kebiasaan. Jadi orang Kristen dengan kebiasaan pada waktu itu di Antioquia. Ada sebuah habitus, ada sebuah komunitas yang punya kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan orang-orang di Antioquia pada waktu itu. Itulah sebabnya murid-murid yang di Antioquia itu mereka disebut Christ, bahwa mereka meneladani perilaku Kristus dalam hidup mereka yang disebut habitat atau habitus. Jadi kata habitus itu adalah perilaku berbeda karena orang-orang di sana mengenal Tuhan Yesus. Jadi perilaku buah Kristen mereka, perilaku mereka yang mengikuti jalan Tuhan itu berbeda, anomali atau berbeda dengan yang ditempuh di dunia Antioquia waktu itu. Bapak Ibu, Antioquia salah satu pusat dari jajahan Roma. Di situ kita dapat melihat paganisme, penyembahan berhala dan lain sebagainya yang terjadi. Tapi orang-orang Kristen yang pertama yang percaya kepada Yesus, mereka menunjukkan buah kehidupan yang berbeda. Itulah Bapak Ibu sebabnya saya sama sekali tidak tertarik dengan, saya mempercayai karunia roh, karunia-karunia roh dan lain sebagainya. Banyak orang di mimbar bisa tipu orang. Banyak orang bisa, pendeta dari mimbar bisa tipu orang dengan gaya, semua bisa di make up, Kristen cosplay Bapak Ibu. Tapi perhatikan buah hidupnya. Perhatikan buah kehidupannya hari-hari. Orang bisa bergaya depan mimbar, dia bisa beli jas kemeja yang bagus, dia bisa berlatih berbicara yang bagus, bisa berbicara, dia bisa berlatih khotbah, ada ilmu berkhotbah, ilmu untuk juga mempengaruhi orang dengan kata-kata yang saya tahu yang namanya speech mountain. Dia bisa mempengaruhi orang. Provokator itu bisa mempengaruhi orang, bisa cuci otak orang. Hipnotis yang paling gampang itu mempengaruhi orang dengan kata-kata. Tetapi buah hidupnya itu Bapak Ibu, buah hidup hari-hari itu yang perlu kita hidup. Itulah Tuhan Yesus membedakan. Gampang sekali Tuhan Yesus menyampaikan sederhana saja, bahwa seseorang dikenali daripada buahnya. Dia nggak ngomong macam-macam. Seseorang dikenali dari buah. Itulah sebabnya ayat ini berkata, demikianlah memandang kami, orang memberi nilai, orang mengukur, orang membuat catatan, orang lihat, orang menggambar, mapping profile. Ada sebuah istilah namanya mapping profile. Jadi satu tempat itu di mapping dari berbagai sudut. Orang melihat Pak Tut dari berbagai sudut, dilihat, lalu ditimbang, lalu harapannya kepada Yesus yang menaruh imannya kepada Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita mempercayai Allah itu benar, baik sekali. Tapi pertanyaannya, apakah Allah dapat mempercayai kita? Orang lain dapat mempercayai kita. Ini sebuah pertanyaan yang kita perlu berjuang sama-sama. Kita perlu berjuang untuk supaya orang dapat percaya kita. Untuk orang dapat percaya kita, dia melihat dari buah hidup. Baru dia mempercaya dirinya.
mempercayakan dirinya kepada kita. Kalau kita baca kemarin dalam khotbah hari Minggu yang saya sampaikan, dalam Yohanes pasal 2 ayat 24 dan 25, Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada orang yang datang kepadanya. Nah, jangan-jangan sampai kita Kristen tapi Tuhan tidak mempercayai kehidupan kita karena tidak ada buah. Yohanes 15 yang berbicara tentang pokok anggur yang benar, bahwa kita harus tinggal di dalam Dia, kita harus menghasilkan buah, menunjukkan buah kehidupan. Nah, inilah yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita melihat situasi dunia di sekeliling kita. Hari ini kalau kita melihat dinamika media sosial dan ada banyak kehidupan yang dipertontonkan orang lewat live streaming dan lain sebagainya. Orang cuma nuntut satu, ada hidupnya, ada buah. Di tengah-tengah situasi sulit ini, ada karakter yang baik, ada buah yang baik. Perhatikan terakhir kasusnya Baim Wong dengan kakek tua itu, yang sempat viral. Orang cuma tuntut, orang tidak mau tahu hari ini. Orang cuma mau lihat ada buah hidup, ada kualitas hidup kita. Karena itu mari kita menghasilkan buah. Kalau kita bertobat, maka ada buah pertobatan. Ada buah kehidupan yang dihasilkan. Itulah yang Tuhan tuntut dari kehidupan Kristen kita. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan singkat hari ini yang sudah juga dikhotbahkan minggu kemarin, biarlah dapat menolong kita untuk terus menjadi orang Kristen di lingkungan kita. Orang tidak peduli dengan kata-kata kita dan pengetahuan kita. Jadilah teladan di kantor, di tempat kerja, dimanapun. Kalau jam kantor masuknya jam 9, maka datanglah jam 8.40 dulu atau 8.15, 8.50, 10 menit sebelum masuk kantor. Orang akan melihat. Orang tidak perlu kita punya kata-kata, orang perlu hasilkan buah. Kalau di kantor, kita lihat ada kotoran, kita ambil, kita punya inisiatif. Di kantor ada kesempatan untuk kita korupsi, kita tilap uang. Tapi kita memilih tidak silap, itu adalah buah kehidupan. Karena itu dengan menghasilkan buah kehidupan yang baik, nurani, hati nurani kita diasah. Kita hidup di tengah-tengah situasi dunia yang nilainya kita menjadi anomali. Bapak Ibu, anomali sekali dengan dunia. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pendapat mayoritas itu, kebenaran tidak ditentukan dari mayoritas, pendapat mayoritas. Itu kita harus pegang itu. Opini publik itu tidak bisa menentukan sebuah kebenaran. Artinya kebenaran harus ditentukan opini publik. Hari ini kalau banyak orang 7-Eleven, banyak orang kumpul kebo, banyak orang bersinah, lalu kita menganggap bahwa itu sebuah kebenaran umum. Oh, itu diterima oleh umum. Acceptance by public, diterima oleh publik, dan publik, opini publik tidak mempersoalkan itu. Hal itu sudah biasa. Bagi kekristenan hal itu tidak biasa. Bapak Ibu, orang sudah begini, orang sudah begini. Hari ini kontras sekali. Bahkan even by Christians, Bapak Ibu, oleh orang Kristen ada nilai-nilai yang dikompromikan begitu banyak. Orang mengkompromikan nilai Kristen. Jadi kehidupan Kristen itu sebenarnya kehidupan yang sungsang sebenarnya. Kehidupan yang anomali, yang berbeda. Bapak Ibu perhatikan contoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita baca cerita itu, nanti saya bikin pelajarannya. Itu semua proses cuci otak, indoktrinasi, doktrin Bapak Ibu. Jadi proses cuci otak itu dimulai dengan makanannya dirubah. Makanan orang Israel itu kan halal. Kalau dalam bahasa Ibrani bilangnya kosher. Ada aturan dalam makan. Jadi makanannya dirubah supaya dia makan halal. Hari ini Yesus Kristus sudah mati, kita boleh makan apapun. Iya, dengan iman di dalam nama Kristus. Lalu bahasanya diganti dari bahasa Aram, bahasa Ibrani, dirubah ke bahasa Asyur dan lain sebagainya. Cara berpakaian mereka, cara beribadah mereka. Nah, hari ini dengan media massa, opini publik menggiring banyak orang Kristen untuk mulai kompromi dengan nilai-nilai yang ada di sekeliling dia. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dikasih Tuhan dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, kita harus menjadi berbeda di lingkungan kita. Orang di lingkungan sini yang hanya Kristen berapa kakak, mereka harus tahu bahwa there is a Christ in your life. Ada Yesus dalam hidupmu, ada kasih dalam hidupmu. Seperti cerita yang kesaksian hidup yang tadi saya sampaikan, pendeta itu dia bertobat bukan karena Tuhan Yesus datang mengunjungi dia. Bukan karena dia ikut KKR, bukan karena ketemu Tuhan langsung, tapi bagaimana dia melihat peragaan hidup Kristen. Ketika buah-buahannya dicuri, sawahnya dicuri, dan lain sebagainya, dia hanya tersenyum dan bersuka cita. Dan itu membuat pendeta
orang itu yang sebelumnya tidak mengenal Yesus bertobat. Nah, di tengah-tengah situasi orang tidak people they didn't care dengan kita punya kata-kata, tapi mereka perlu tindakan kita, Bapak Ibu. Karena itu di lingkungan di tempat ini, di Dusun Bilupo, Desa Tegal Cangkring, di tempat ini Bapak Ibu yang dikasih karunia Kristus, biarlah kita terus menjadi berkat. Ada bau keharuman Kristus di tempat ini. Orang dikenal lewat sikap kita, hati kita, pergaulan sosial kita, relasi sosial kita dengan orang lain, itu dapat menjadi berkat, sehingga orang melihat, orang memberi nilai bahwa oh benar dia hamba Tuhan, oh benar ada Yesus dalam hidupnya, seperti itu. Lalu kemudian orang dapat mempercayakan rahasia hidupnya kepada kita. Bapak Ibu, orang mencari rahasia ibadah Kristen. Rahasia ibadah Kristen terletak kepada figur Tuhan Yesus yang mempesona hidup kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita dalam berbagai kesulitan dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu, mari tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah rumah tangga di keluarga Pak Ketut Nerden di Dusun Bilupo, Desa Tegal Cangkring. Tuhan, terima kasih kami menikmati udara alam yang mendung di desa. Terima kasih Tuhan buat hari ini tidak hujan sehingga jalan menjadi baik, kami bisa naik ke tempat ini. Terima kasih buat Pak Gede juga yang ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami percaya di mana 2 dan 3 orang ber-Yesus dalam hidupnya, bahwa dia orang Kristen yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur firman ini tidak saja berlalu dalam hidup kami, tapi biarlah Tuhan kami mendengar, kami juga melakukan, supaya Yohanes 7 ayat 21 bahwa berbagai orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, yang teguh, supaya ketika ada berbagai kesulitan dan proses hidup yang dihadapi, bangunan rumah itu tetap kokoh, kehidupan Kristen tetap kokoh, karena kehidupan Kristen dibangun di atas dasar Kristus Yesus yang mempesona kehidupan kita. Bapak terima kasih, ada berbagai-bagai macam pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi oleh seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa pertama memberkati Bapak Ketutner, Bapak Gede Darmada dengan rumah tangga dan keluarga. Kami mengucap syukur buat kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Memberkati istri dan anak-anak, rumah tangga dan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Memberkati Diana putrinya, Tuhan, dalam segala usaha yang dikerjakan, pekerjaan yang ditempuh sebagai guru, Tuhan tolong dan Tuhan berkati masa depannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa perlindungan Allah nyata dalam hidupnya. Memberkati ibu dengan semua pekerjaan, jualan yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Bapa di mana kami percaya kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan pasti buat berhasil. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dan proses hidup yang nanti dihadapi, tapi mereka bisa diberikan jalan keluar dan kekuatan yang untuk menghadapi berbagai proses hidup di hari-hari hidup mereka. Tuhan tolong bahwa pertolongan mereka datang daripada Tuhan. Memberkati Pak Ketut, Tuhan terima kasih. Kami Bapak terima kasih surat-surat yang sudah ditaruh Tuhan di kantor untuk nanti diterima menjadi security. Bapak kami berdoa Tuhan tolong sehingga semua proses penerimaan berjalan dengan baik. Tuhan jama, Tuhan pimpinan perusahaan ini. Kami juga kepada Yesus bahwa Tuhan seringkali membawa mereka melewati lembah Tuhan padang gurun dan kemudian masuk juga ke padang rumput hijau. Tuhan. Terima kasih sebagai gembala yang baik Tuhan menolong mereka, bahwa pertolongan mereka datang dari Tuhan yang menjadikan langit Tuhan, sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan hidup dengan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus tolong mereka. Kami berdoa buat Tuhan rencana pernikahan nanti pada bulan Mei tahun depan tanggal 20. Kami berdoa Tuhan menyiapkan segala proses dengan baik Tuhan. Semua kedua calon mempelai Tuhan siapkan. Semua biaya administrasi dan lain lancar Tuhan. Dan kami berdoa semua darah disiapkan Tuhan. Tolong pada hari H. Pembinaan dan pastoral counseling Tuhan tolong. Kami juga berdoa memberkati Erik. Tuhan terima kasih sudah melayani sebagai staf di gereja, di yayasan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati seluruh hidupnya. Pengabdiannya Tuhan perhitungkan itu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hatinya untuk melayani. Kami percaya
Tuhan, berkat Tuhan tersedia bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berkati istrinya, kami berdoa supaya kandungannya terbuka dan Tuhan dapat memberikan Tuhan bayi kepada mereka, putra, anak kepada mereka. Pada waktu dan tempat kami berdoa kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka, berkati apapun yang dikerjakan Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan, hamba dan istri yang sudah hadir di tempat ini sebagai hamba Tuhan. Tolong kami tetap setia dalam pelayanan-pelayanan. Tuhan tetap cinta dengan semua orang, mengasihi semua orang tanpa syarat. Roh Kudus tolong kami Tuhan, jaga hidup kami supaya kami terus berlaku kudus dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Mohon pertolongan dan rahmat Tuhan yang hadir.